Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahdun selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran. Untuk yang kedua, saya sayangi kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Wilma Aulia dari kelas PAI 4E dengan nomor induk mahasiswa 2393044106 akan mempresentasikan mengenai multimedia learning yang saya ambil dari buku Media Pembelajaran Era Digital ya. Untuk yang pertama saya akan memberi pengertian dari multimedia learning ini sendiri. Multimedia learning merupakan penggunaan pembelajaran yang berbasis Android yang dimana penggunanya dapat mengakses pembelajaran dari sebuah aplikasi yang menjadi multimedia pembelajaran berbasis Android. Nah, ini media pembelajaran learning. Learning itu berarti menggunakan aplikasi ya. Misal kita menggunakan Gmeet untuk melakukan pembelajaran online ya, contohnya seperti itu. Kita menggunakan Android untuk mengakses pembelajaran. Terus juga seperti ruang guru itu juga bisa, karena itu dapat mengakses pembelajaran. Terus pokoknya yang dapat kita gunakan sebagai ruang belajar itu bisa dikatakan sebagai multimedia learning. Di sini ada 5 jenis multimedia pembelajaran baik online ataupun offline. Yang pertama ada audio visual berbasis online seperti televisi, terus video-video tutorial YouTube dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada audio offline, kita bertemu dengan secara tatap muka antara pengajar dan pembelajar. Untuk yang ketiga ada audio visual yang berbasis online, kembali lagi seperti ini. Terus yang keempat ada video visual berbasis online, dan yang kelima ada audio berbasis online. Terus di sini juga terdapat pencapaian target untuk memenuhi pembelajaran multimedia learning. Salah satunya kita harus dapat menarik siswa ataupun menarik minat siswa untuk belajar media learning ini. Terus yang kedua adanya kebermanfaatan dalam materi pembelajaran. Jadi kita harus memberikan langsung poin-poin yang dapat mudah dicerna oleh pemikiran siswa. Dan yang ketiga dapat memberikan kontribusi untuk pembelajaran ke depannya. Kita lanjut ya, dan yang terakhir ini ada manfaat dan kekurangan. Manfaatnya dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam membantu jalannya pembelajaran. Jadi kita kalau menggunakan ini kemungkinan besar para siswa itu semakin minat belajar karena pembelajarannya menarik dan beda dari yang lain. Kalau biasanya kita hanya bertatap muka, tapi kali ini kita menggunakan akses dari internet, yang mana akses tersebut kan sangat digemari oleh para siswa. Dan kekurangannya juga nggak kalah banyak. Di antara lain kurangnya motivasi belajar, karena ketika kita sudah pegang HP, kita nggak mungkin diam dalam satu aplikasi. Kemungkinan lain kita akan menggeser ataupun mencari aplikasi yang lainnya. Dan yang kedua, kurangnya interaksi antara murid dan guru. Karena ketika kita sudah memegang HP, kita tidak akan memperhatikan guru, karena kita hanya fokus kepada HP. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan waktu, karena hal seperti itu pasti akan dibatasi dengan waktu. Seperti Zoom contohnya, kita kan hanya biasa dibatasi 2 jam. Jadi ketika kita akan meneruskan materi tersebut, kita akan mengulang masuk Zoom kembali ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.